ke Pulau Dewata, Bali. Wih, liburan ke pantai dengan ombak seperti ini gak lengkap nih kalau nggak coba olahraga air yang satu ini. Iya betul, berselancar atau surfing. Jenis olahraga ini butuh keberanian untuk menerjang ombak. Tentu saja pakai papan selancar. Yang mau berselancar tapi takut ombak, tetap bisa kok. Ada papan selancar khusus dengan teknologi terbaru. Nah, penasaran kan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Come on! Ciuy! Wah, asik nih. Ombaknya lagi oke. Jet! Wih! Asik banget. Wuhui! Unyil kenalin dulu nih sama Mr. Dave, warga negara Australia yang sudah menetap selama 8 tahun di Indonesia. Di negara asalnya, Mr. Dave terkenal sebagai pembuat papan selancar yang handal loh. Nah, saat ini Mr. Dave lagi buat papan selancar, pesanan peselancar profesional di luar negeri. Ayo Mister, kita langsung buat papan selancarnya ya. Bahan utamanya adalah gabus atau styrofoam. Bahan ini ringan, jadi mudah mengapung di atas air. Panjang styrofoamnya sekitar 5 meter. Oke deh, yuk kita cetak papan selancarnya. Gunakan mesin khusus ini ya. Jangan lupa kencangkan penguncinya agar papan tidak bergeser. Nah, garis merah ini adalah patokan untuk styrofoamnya. Pasang styrofoam dan mulai kita potong. Prosesnya otomatis nih, sudah diatur melalui komputer. Wah, ada hujan salju tuh. Ih, pisau potongnya tajam banget nih. Berbentuk lingkaran dan sangat tepat memotong sesuai ukuran. Untuk satu bagian bisa selesai dalam waktu 20 menit saja. Sip lah, bagian atas papan selancarnya sudah selesai. Lanjut rapikan ujung styrofoam. Lalu tandai agar posisinya tetap sejajar. Sip, sekarang potong bagian bawah. Tada! Papan selancar sudah mulai kelihatan bentuknya tuh. Hasil potongan bisa langsung kita amplas. Agar permukaannya halus, jangan lupa ya pakai masker. Supaya butiran styrofoamnya tidak terhirup dan masuk ke paru-paru. Bisa sangat berbahaya loh. Atur juga lampu ruangan. Harus terang di bagian bawah ya, agar bentuk papan yang belum rapi bisa terlihat jelas. Mantap! Jangan lupa untuk beri garis panduan sebagai tempat pasang fin atau sirip papan dan juga pembatas bagian kiri dan kanan papan. Setelah 10 menit, amplas selesai. Saatnya masuk ke ruangan glazing. Di ruangan ini papan selancar akan dibuat lebih kuat dan lebih mengkilap. Pertama, lapisi papan selancar dengan fiberglass atau serat kaca agar papan selancar kuat dan tidak mudah patah. Pasang juga stiker dan motifnya agar tampilan lebih menarik. Yuk kita olesi papan dengan cairan epoksi agar papan selancar kinclong dan makin kuat. Ayo Kak, oles yang rata ya. Karena cairan epoksi cepat kering, olesinya harus cepat nih. Semangat Kakak! Oh iya, semua bagian papan harus tertutup cairan epoksi ya. Kalau ada yang terlewat, berat papan jadi tidak seimbang. Lanjut olesi cairan resin. Bisa bikin permukaan papan selancar terlihat seperti kaca. Wih, Unyil bisa ngaca dong di papan selancar. Selesai, tinggal diamkan selama 1 hari. Sampai benar-benar kering. Nah, ini hasilnya setelah 1 hari. Kembali harus kita amplas. Cuci bersih papan selancar. Jangan lupa gosok-gosok ya, agar debu dan kotoran bisa hilang. Nah, ada satu bagian papan selancar yang penting banget nih. Harus kita pasang. Yap, betul. Fin atau sirip papan. Fungsi fin ini untuk mengontrol papan saat menerjang ombak. Jumlah fin yang dipasang juga bermacam-macam. Ada 1 fin, 2, hingga 3 fin. Makin banyak fin yang terpasang, makin gampang peselancar mengontrol papan selancarnya. Mantap! Nah, buat yang takut menerjang ombak tapi tetap ingin berselancar, tenang. Sekarang sudah ada papan selancar elektrik loh.
Papan selancar buatan Spanyol ini terpasang motor 4400 watt yang berfungsi sebagai pendorong. Jadi kita nggak perlu nunggu ombak besar untuk bisa berselancar. Bahkan kita bisa berselancar di sungai ataupun danau. Wah, asik banget kan? Untuk harganya sekitar $4.000 Amerika atau sekitar 52 juta rupiah. Weleh-weleh, mahalnya. Nah, ayo, siapa yang mau beli? Waduh. Aduh. Hei, siapa sih yang nibanin papan selangkar ke Pauga? Gangguin orang tidur aja. Menikmati Laut Bali jangan hanya di bagian atasnya saja. Bawah laut Pulau Dewata juga sangat indah loh. Sayang banget kalau kita lewatkan. Nah, sebelum menyelam, siapkan dulu perlengkapan wajib untuk menyelam. Salah satunya adalah wetsuit. Pakaian khusus menyelam ini punya kelebihan tertentu. Dan beda ya dengan pakaian renang biasa. Jadi pengen tahu nih apa kelebihannya. Terus kenapa ya para penyelam harus menggunakan wetsuit? Dan bagaimana ya cara membuatnya? Yuk kita cari tahu. Para penyelam profesional punya wetsuit sesuai kebutuhan. Jadi mereka akan pesan wetsuit sesuai ukuran tubuh mereka agar pas. Tapi ada juga wetsuit dengan ukuran tubuh manusia pada umumnya. Tahap pertama membuat wetsuit adalah buat pola. Nah, bahan wetsuit itu beda dengan pakaian renang biasa loh. Wetsuit terbuat dari kain neopren. Kain neopren ini punya serat halus, lembut dan juga elastis. Ketebalan kain neopren bervariasi, mulai dari 1,5 sampai 6,5 mm. Makin tebal kain neopren, maka semakin hangat saat digunakan untuk menyelam. Oke deh, potongan pola sudah jadi nih. Sebelum kita jahit, satukan pola dengan lem dulu ya. Ini supaya tidak bergeser saat dijahit. Perusahaan pembuat wetsuit ini sudah ada sejak 10 tahun lalu. Untuk membuat satu wetsuit butuh waktu 1 minggu loh. Waduh, lama juga ya. Ini karena butuh ketelitian untuk membuat wetsuit. Oke deh, lanjut jahit kain neoprennya. Lakukan secara berulang ya. Ada beberapa komponen yang harus kita pasang nih, seperti resleting. Nah, fungsi tali di resleting wetsuit ini untuk memudahkan saat menarik resleting. Terakhir, cetak logo wetsuitnya deh. Cukup tekan selama beberapa detik dengan suhu 150-an derajat Celcius. Tada! Logonya langsung tertempel deh. Wetsuit dengan swimsuit itu berbeda ya. Swimsuit digunakan untuk renang di kolam renang, sedangkan wetsuit untuk menyelam. Desain wetsuit juga harus menutupi tubuh. Ini untuk melindungi para penyelam dari karang tajam, ubur-ubur beracun, dan pastinya melindungi tubuh dari dingin. Yap, saat dalam air, tubuh akan kehilangan panas 25 kali lebih cepat daripada saat di darat. Dengan menggunakan wetsuit, tubuh akan tetap hangat. Nah, harga wetsuit ini sekitar 1 jutaan. Tertarik untuk punya wetsuit ini? Duh. Mana baju renang belum kering ini? Gimana tak ya? Masa ndak jadi pergi? Wah, Bu Juria, katanya mau berenang, Bu. Iya, Bu. Kok Bu Juria malah sibuk sama jemuran sih? Duh, gimana mau nang berenang ini? Lihat aja baju renang Bu Juria. Masih basah tak ya? Ya, kami sih tadi sudah berenang, Bu. Aduh, Yaudah, Bu, kami pulang dulu ya. Gagal berenang deh. Ini bukan udang yang biasa kita makan ya. Ini udang hias. Pesona warna tubuhnya yang indah lebih bagus untuk menghiasi akuarium. Wah, cantik banget kan udangnya. Mengoleksi udang hias dijamin bikin senang deh. Udang hias terbagi beberapa kelas. Bukan kelas kayak di sekolah ya. 2 diantaranya adalah kelas Caridina dan kelas Neocaridina.
Yang paling mudah kita rawat adalah kelas Neocaridina. Udang jenis red cherry, yellow, dan black coco ini termasuk dalam Neocaridina. Wah, cocok banget deh buat yang mau mengoleksi udang hias. Yuk, ikut Unyil ke Sukabumi. Ada Sukabumi Shrimp Center. Ternak udang hias lengkap ada di sini. Come on. Males jauh-jauh cari udangnya. Di sini aja deh. Siapa tahu dapet. Woi, udang. Keluarlah. Dari tadi Oga cari udang kagak dapat melulu. Dasar nasib, Oga, nasib. lagi nyari apaan, Pak? Pak Oga lagi nyari udang. Ya ampun, Pak Oga. Nyari udang di sini sih nggak bakalan ada, Pak Oga. Ini tantangannya, Den Unyil. Pak Oga, dibilangin nggak percaya nih sama Unyil. Biarin. Namanya juga usaha, Den. Tumben Pak Oga bener. Teman-teman Unyil pada mau kemana nih? Kayaknya mau ikut budidaya udang hias juga nih. Udah, kalau mau bantuin kamu ke sini, yang lain ke sana ya. Anas kebagian bantuin pilih udang hias induk. Yuk, kita mulai tahap perkawinan. Harus jenis yang sama ya, tidak boleh dicampur agar kualitas warna dan jenis udang hias tetap terjaga. Ukuran indukan kurang lebih 2,5 cm. Imut-imut banget ya. Siapkan juga kolamnya. Yang merah. Air dalam kolam ini bersuhu sekitar 25 derajat Celcius. Yuk, langsung masukkan dalam kolam biar udangnya bebas memilih pasangan. Setelah 3 minggu, udang akan bertelur dan menempel pada media tanaman. Baru deh, setelah 1 bulan telur akan menetas. Biasa disebut benih udang. Ukurannya sangat kecil, sekitar 2 mm. Satu udang indukan bisa menghasilkan 15 sampai 20 benih udang loh. Nah, sekarang pindahkan benih ke kolam pembesaran. Jangan lupa kasih makan udang hiasnya biar cepat besar. Makannya berupa pelet khusus. Kadang diberi makan sayur-sayuran juga, seperti bayam. Setelah 2 bulan di kolam pembesaran, udang tumbuh sampai ukurannya 12 hingga 15 mm. Dan siap kita panen. Hore! Daya tahan udang hias sudah sangat kuat dan tidak mudah stres. Jadi kemungkinan matinya rendah. Yuk, sortir udang hiasnya. Udang punya sifat kanibal, alias makan sesama. Jadi jangan campur dengan yang beda jenis ya. Setiap bulan sekitar 5.000 ekor bisa mereka jual. Harganya sekitar 10.000 per ekor. Wow, murah banget. Udang hias siap menghiasi akuarium nih. Makin cantik dengan tambahan tanaman. Jangan lupa pasang alat sirkulasi air dan mesin pembersih kotoran agar udang hias bisa terus hidup. Nah, ini yang namanya udang hias. Keren kan, Pak? Keren, Nyil. Rasanya pasti enak jangan, ya. Pak. Ini tuh udang hias. Dilihat aja, jangan dimakan. Oh iya, ada yang kelupaan nih, Pak. Unyil mau ambil barang dulu ya. Titip ya, Pak. Beres. Cakep juga ya nih udang. Biar makin keren harus dikasih hiasan nih. Hah? Diapain ini? Aduh, udang hias Unyil bisa mati nih. Ya enggak lah, Den. Tenang aja. Tenang gimana? Kalau mati, ganti loh, Pak. Iya, nanti Pak Oga ganti pakai udang rebon. Gimana nih? Yang hobi memelihara ikan hias, mana suaranya? Unyil yakin pasti banyak kan? Di akuarium teman-teman ada jenis ikan ini enggak? Ini ikan hias asli Indonesia loh. Berasal dari perairan berarus di Sumatera dan Kalimantan. Iya betul, namanya ikan botia. Si loreng cantik ini sukanya ngumpet di celah-celah bebatuan yang gelap. Jangan ngumpet dong. Ayo keluar ikan. Botia termasuk ikan hias favorit loh.
Jadi permintaan ikan hias ini cukup tinggi. Padahal ikan botia sulit dibudidaya. Makanya banyak orang langsung mencari di habitat aslinya. Ini membuat ikan botia di habitat aslinya makin berkurang. Aduh, kasihan ya. Gimana ya nasibnya ikan botia sekarang? Yuk kita cari tahu gimana kelangsungan hidup ikan ini. Come on! Wah, keren banget nih ikan. Warnanya, bentuknya. Pokoknya keren deh. Nanti Unyil taruh di kamar aja ah. Jadi belajarnya sambil liatin ikan. Cakep-cakep bener tuh ikan. Pak Boleh Oga. kali minta. Ya, Pak Oga, tinggal 2, Pak. Ya, Den Unyil. Maaf ya. Ini ikan emang biasa hidup di mana, Ya, Den? di air dong, Pak. Masa di darat? Nih bocah. Ditanya serius juga. Di sungai, Pak, hidupnya. Sekarang sih sudah jarang. Jadi, Unyil beli sama peternak ikan botia. Oh, bener nih nggak boleh Pak Oga Ya, minta. jangan, Pak. Pak Oga cari sendiri aja kalau gitu. Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias di Depok, Jawa Barat berhasil membudidayakan ikan botia loh. Hore! Ini indukan ikan botianya. Diambil 10 tahun lalu di sungai-sungai di Kalimantan dan Sumatera. Ikan botia punya tingkat stres yang tinggi, jadi mudah mati. Makanya tempat budidaya ini didesain seperti alam aslinya. Gelap dengan suhu yang cukup dingin. Kalau kita perhatikan secara teliti, ikan botia beda dengan ikan umumnya. Ayo apa? Iyap, tidak bersisik. Nah, di kumisnya juga terdapat sensor indera perasa loh yang berfungsi untuk mencari makanan. Selama ini perkawinan ikan botia secara alami masih sangat sulit. Makanya butuh bantuan manusia. Yuk, kita ke tahap pemijahan atau mengawinkan ikan botia jantan dengan betina. Indukan harus kita bius agar tidak sadarkan diri. Tenang, ikannya gak apa-apa kok. Ini biasa dilakukan kalau mau menyuntikkan hormon ke ikan. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur dan sperma ikan. Setelah 18 jam, baru deh kita mulai pemijahan. Setelah pingsan, kita taruh ke dasar anduk. Keluarkan sel telur pada ikan botia betina. Begitu juga dengan sperma pada ikan botia jantan. Campur sel telur dengan sperma ikan botia. Gunakan bulu ayam ya. Tekstur halusnya bisa bantu pemijahan ikan. Sip lah. Yuk, sekarang masukkan ke dalam akuarium. Setelah 21 jam, telur akan menetas deh. Ikan botia bisa menghasilkan telur sebanyak 15.000 lebih. Wah, banyak bener ya. Ini pakannya cuman cacing ini. Ini diberikan pagi dan sore. Lova dan Santal mau lihat benihnya nih. Benih ini berusia 30 hari. Benih ini biasa diberi makan sehari 2 kali. Wih, ayo kumpul-kumpul. Ada makanan nih. Ikan botia memang menjadi idola para penghobi akuarium. Warnanya yang cantik menjadi ikan hias primadona di dalam negeri dan luar negeri. Nah, harga ikan botia ini 25.000 per ekor. Terjangkau banget kan?